Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Angga Rikmawan dari SMK Sore 1 Ponorogo. Pada pagi ini 19 Juli 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran KD 3.2 menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Berikut praktek pembelajaran saya. Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat ya? Sehat. Oke, maskernya tetap dipakai ya. Jadi saya sudah melakukan pengukuran suhu. Kalian normal semua. Rata-rata 35 ya. 35 lebih sedikit ya. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Allahumma amin. Baik. Untuk berdoa silahkan dipimpin berdoa ketua kelas atau yang bertugas. Monggo dipimpin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Anak-anak sekalian, untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Ya, ya, masuk semua ya. Alhamdulillah, ya. Jadi, nah ini kok kelihatannya masih lemes ya, masih loyo ya, karena kita pelajaran di pagi hari dan kemungkinan kalian masih sedikit lemas ya, karena mungkin semalam ada yang begadang atau nonton bola atau bagaimana ya. Mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kita akan melakukan ice breaking. Coba sekarang silahkan kalian berdiri ya. Berdiri di nah, agak di samping. Nah, tepakkan. Dapat pinggul. Pak pinggul. Pinggul. Matanya diputar-putar. Sebelum Pak Angga memulai pelajaran kita di pagi hari ini, nah ini Pak Angga akan mereview nih materi kalian yang di pertemuan kemarin atau pertemuan sebelumnya. Nah, untuk materi yang hari kemarin kita membahas yaitu alur proses produksi multimedia. Nah, ini Pak Angga akan tanya kepada kalian ya untuk review materi yang kemarin. Nanti silahkan kalian angkat tangan, kalian jawab. Coba sebutkan tahapan alur proses produksi multimedia. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, Rangga. Tahap praproduksi, tahap produksi, tahap pasca produksi. Oke, betul Rangga. Ya, jadi apa yang disebut dengan produser? Ayo. Saya Pak. Oke, Arya, apa ya? Produser adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan seluruh tahapan produksi, mulai dari tahap praproduksi hingga tahap secara produksi. Oke, betul. Nah, berikutnya anak-anak sekalian, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengoperasikan kamera video sesuai dengan prosedur. Nah, materi kita pada pagi hari ini sangat erat kaitannya dengan
kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita harus bisa tuh bagaimana cara mengoperasikan suatu kamera video. Nah, fungsi dari kamera video itu untuk apa sih? Untuk merekam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Sama, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus dapat merekam apa yang ada dalam kehidupan kita. Contoh, kalian harus bisa melihat bagaimana baik dan buruk. Contoh, misalkan kamu pergi ke suatu tempat. Nah, di tempat itu ada orang yang tidak mampu. Ada orang, misalkan orang minta-minta. Nah, dengan kalian melihat orang itu, ya kan, dengan kalian memandang orang itu, kamu muncul rasa kasih sayang, muncul rasa ingin membantu, akhirnya menyisihkan uang kamu berikan kepada orang tersebut. Dia juga begitu, kamu harus bisa merekam sesuatu hal-hal yang baik. Dengan kamu mengoperasikan kamera video sesuai prosedur, kamu nanti akan bisa mengimplementasikan hal-hal baik dalam kehidupan sehari-hari dengan penggunaan video tersebut, dengan penggunaan kamera video tersebut. Paham ya? Berikutnya, ini Pak Angga akan memberikan acuan kepada kalian supaya kalian tahu tentang materi kita lebih dalam di pagi hari ini, yaitu adalah teknik pengenalan audio dan video, yaitu menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Ini kalian perhatikan, ini ada KI-nya ya, kompetensi intinya, dan indikator. Nah, kompetensi dasarnya, yaitu kalian perhatikan itu ya, 3.2, menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Nih, ini kompetensi pembelajaran kita hari ini, yaitu 1. Melalui ceramah, peserta didik diharapkan dapat menerapkan cara pengoperasian berbagai macam kamera video dengan disiplin dan percaya diri. Referensi belajar ya, ini Pak Angga menggunakan buku karangan Sumanto Kasdani. Nah, strategi belajar kita di pagi hari ini yaitu metode ceramah, diskusi, praktik, tanya jawab, pendekatan saintifik, model pembelajaran, project based learning ya. Nah, sekarang Pak Angga akan memberikan pretest terhadap kalian ya. Pretest akan saya kirim ya di grup kelas ya. Kamu buka grup kelasnya. Ini yang sudah ya, Diva ya. Berarti sudah semua ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya sudah mengerjakan pretest. Nah, berikutnya ini Pak Angga akan memulai pelajaran ya. Pelajaran kita di pagi hari ini akan kita mulai ya. Saya akan menampilkan PowerPoint ya. Saya akan memberikan materi di pagi hari ini. Ini kalian perhatikan. Materi kita yaitu menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Nah, ini. Nah, berikutnya yaitu adalah macam-macam kamera video. Nah, ini kamera merupakan salah satu aspek penting dalam suatu pembuatan video. Fungsi kamera yaitu mengambil, merekam adegan-adegan yang diarahkan oleh sutradara, kemudian divisualisasikan oleh pemain-pemain yang melakukan adegan. Nah, ini kamera. Fungsinya kamera itu adalah seperti itu. Nah, kalian nanti harus bisa tuh bagaimana caranya mengoperasikan kamera ya. Baik itu kamera DSLR dan lain sebagainya, macam-macam kamera. Terus berikutnya yaitu ini jenis kamera dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu adalah kamera foto atau still foto. Kamera foto menghasilkan gambar-gambar yang tidak bergerak, still single picture. Bahan baku penyimpanan gambar berasal dari pita seloid, sehingga setelah melakukan perekaman harus diproses lagi dengan pemrosesan secara kimiawi, contoh kamera analog, kamera digital. Ini kamera yang
agak jadul ya. Jadi sekarang jarang yang pakai kamera kita itu sudah jarang. Kalau dulu masih ada itu di HTC, baru untuk di HTC. Tapi sekarang sudah digital, sudah apa itu eranya sudah menggunakan micro SD, sudah menggunakan hard disk, jadi foto bisa langsung ditransfer di komputer atau laptop. Nah, terus berikutnya ini adalah kamera film, sinema fotografi. Kamera film memiliki bahan yang sama dengan kamera foto, namun hasil yang didapat berbeda. Kamera film menghasilkan gambar yang bergerak atau bisa disebut dengan still motion. Contoh kamera 8 mm, 16 mm, 35 mm. Terus yang ketiga, kamera video atau video fotografi. Untuk kamera video sendiri memiliki persamaan dengan kamera film karena menghasilkan gambar bergerak atau still motion. Berikutnya ya seperti ini ya bentuknya ya. Dia seperti handycam tapi sudah menggunakan yaitu tombolnya digital ya. Nah, terus yang terakhir berikutnya ada profesional video kamera. Nah ini sudah ada mix eksternalnya ya. Jadi apa itu yang seperti corong ini adalah mic ya. Ini apa itu untuk menangkap suara. Berikut ini ada video tutorial ya. Nah, ini adalah video tutorial yaitu pengoperasian kamera video sesuai prosedur. Dan di sini di sebelah sini, nah, kamu perhatikan di situ. Nah, itu yang berbentuk gerigi itu ya. Ini untuk zoom in, zoom out. Nah, itu bisa kalian lihat di situ 12 kali optical zoom. Ini untuk jarak dekat dan jarak jauh. Itu viewfindernya. Ya, ketika kamu nanti melakukan proses shooting bisa melihat melalui viewfinder itu. Nah ini mic-nya ya. Nah, sudah kabelnya sudah terkonek outdoor, indoor. Nah ini ya. Ini juga ada tombol record di atas ya. Jadi ketika kamu mengambil gambar yang harus memerlukan jarak yang low angle. Nah, Pak Angga akan membagikan LKPD terhadap kepada kalian. Ya dibagi. Kalian buka itu di langsung ya halaman 5 langkah kerja. Kamu buka halaman 5 langkah kerja ya. Nah, bentuklah satu kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, prosedur pengoperasian kamera video menggunakan kamera DSLR. Presentasikan dan demonstrasikan di depan kelas prosedur pengoperasian kamera video pada kelompok kalian. Ya, silakan kalian bisa cari referensi di internet ya tentang pengoperasiannya itu. Ada kamera DSLR, ada handycam, ada pula
kamera panggul. Nah, ya. Benar, sudah selesai ya? Ya. Oke, kalau sudah, ini akan saya undi ya, saya acak. Siapa yang akan presentasi terlebih dahulu? Semua sudah siap ya? Ini kita akan undi. Siapa yang akan presentasi terlebih dahulu? Oke, bisa saya mulai? Tenang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kelompok siapa yang akan maju terlebih dahulu? Ups. Ya, kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Ya, silahkan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kamera DSLR. Kelompok kami pengoperasian kamera video DSLR atau digital single lens reflex adalah kamera digital yang menggunakan cermin untuk memindahkan cahaya dari lensa ke jendela bidik atau viewfinder yang merupakan lubang di bagian belakang kamera di mana Anda dapat melihat atau mengintip melaluinya untuk melihat gambar apa yang Anda ambil. DSLR mempunyai bodi dan lensa yang terpisah atau dapat dilepas sehingga kita dapat menentukan jarak pengambilan gambar sesuai lensa yang kita inginkan. DSLR sebenarnya kamera profesional untuk pengambilan gambar, namun juga dapat digunakan untuk mengambil video. Kamera DSLR menggunakan penyimpanan eksternal berupa micro SD. Cara pengoperasian kamera DSLR adalah sebagai berikut. 1. Buka tutup lensa pada DSLR. 2. Pastikan baterai. Kami mengoperasikan kamera video HDD atau sering disebut dengan kamera panggul. Karena ini sangatlah mempunyai karena spesifikasi yang besar dan juga kemudahan yang ditawarkan dalam pengoperasian kamera ini. Kedua, kamera video ini dilengkapi dengan viewfinder. Yang pertama, bisa kita lihat pada viewfinder yang bisa dibuka dan ditutup. Yang kedua, bisa kita gunakan melalui lubang viewfinder pada kamera. Ketiga, kamera video ini memiliki penyimpanan hard disk yang sudah ditanam pada kamera dengan kapasitas 500 GB dan masih dapat juga ditambah memori eksternal pada kamera ini. Keempat, kamera video ini dilengkapi dengan mikrofon eksternal yang sangat mumpuni. Mikrofon ini dapat jadi bisa langsung menampilkan rekaman pada layar monitor. Langkah mengoperasikan kamera video panggul atau HDD adalah sebagai berikut. 1. Buka penutup lensa pada kamera video. Kedua, pastikan baterai terisi dan mencukupi. Ketiga, pastikan memori penyimpanan ready dan mencukupi. Keempat, tekan tombol record pada bodi kamera. Kelima, lalu lakukan perekaman dengan menggunakan viewfinder yang ada pada handycam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 mempresentasikan kamera video handcam. Kamera video ini sangatlah simpel digunakan untuk melakukan pengambilan gambar. Bentuknya yang simpel, elegan, dan mudah digunakan untuk mobilisasi ke kemana saja. Selain itu juga terdapat tempat self-record di bagian bawah handcam, sehingga memudahkan untuk melakukan pengambilan gambar. Handcam yang kami gunakan menggunakan penyimpanan eksternal micro SD, sehingga memudahkan saat proses pemindahan video dari handcam ke komputer. Langkah-langkah untuk mengoperasikan handcam ini sangat mudah, yakni 1. Buka penutup lensa pada handcam. 2. Pastikan baterai terisi dan mencukupi. 3. Pastikan memori penyimpanan terisi dan mencukupi. 4. Tekan tombol merah record pada bodi kamera. 5. Lalu lakukan perekaman dengan menggunakan viewfinder yang ada pada handcam. Ada yang ditanyakan? Ya. Apakah bisa memori penyimpanan handcam tersebut diisi dengan memori HP? Bisa, namun jika kita menggunakan memori pada HP, nanti ketika memori kita konstruksikan ke komputer, kita harus mencari folder dari handcam yang dibuat pada memori kita tersebut, karena secara otomatis handcam akan menulis folder baru pada memori kita. Ada yang ditanyakan? Satu lagi. Berapa lama handcam ini dapat melakukan rekaman video? Lama atau tidak durasi yang kita gunakan tergantung kapasitas memori yang kita inputkan pada handcam. Semakin besar memori yang kita masukkan, semakin lama pula durasi waktu kamera yang handcam. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tadi jelaskan mengenai slot RJK, apa itu? Kabel RCA atau Radio Corporation of Africa adalah kabel yang berfungsi untuk mentransfer sinyal dalam bentuk. Saya akan mendemonstrasikan kamera DSLR. Pertama, kita buka tutup kamera. Lalu kita hidupkan menggunakan tombol on off. Diperlihatkan ke teman-temannya on off-nya yang mana ya? Sudah diperhatikan itu? Nah, itu ya. Lalu untuk merecord menggunakan kamera, kita membuka menggunakan viewfinder ini. Ya. Nah, Itu ya, vindernya ya. pastikan baterai dan memori mencukupi untuk merekam atau memfoto. Ya, ini tadi sudah dijelaskan. Sekarang silakan didemonstrasikan bagaimana langkah pengoperasian kameranya. Yuk. Langkah pertama untuk mengoperasikan kamera HDD adalah pertama buka penutup lensa pada kamera. Kedua, hidupkan kamera menggunakan tombol on off. Setelah itu buka viewfinder. Ditunjukkan ke temannya viewfindernya. Nah, itu ya. Setelah itu kita tombol record pada bodi kamera. Pastikan ada tulisan record pada viewfinder. Setelah selesai record, kita tekan lagi tombol record kembali. Setelah selesai, kita matikan kamera HDD. Ya itu ya. Nah, sekarang kamu pindah filenya ke komputer, kamu tunjukkan ke kawan-kawan bagaimana memindah file yang ada di kamera video ke dalam Cara komputer. memindah file yang ada di kamera video yaitu dengan menggunakan kabel USB. Pertama, masukkan kabel USB pada kamera. Ya, ditunjukkan slotnya yang mana?
Oke. Kedua, masukkan kabel USB ke komputer. Lalu kita buka file pada komputer. Kita buka lokal D dan ambil di situ. Ya, ya itu ya banyak ya. Ya. Oke. Setelah itu kita tutup. Ya, oke. Jangan lupa dimatikan ya anunya, kameranya. Ya. Sebelah kiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aplaus untuk kelompok 2. Jadi anak-anak ya sudah dipresentasikan dan didemonstrasikan tiap-tiap kelompok ya. Jadi tentang cara pengoperasian berbagai macam kamera video. Angga akan memberikan post tes ya, memberikan post tes pada kalian ya. Soal post tes saya unggah di grup kelas ya, kamu kerjakan itu untuk post tesnya. Ayo silahkan dikerjakan post tesnya. Ayo, post tesnya kurang Arya nih yang belum selesai. Ayo Arya, diselesaikan. Ya, sudah masuk. Ini Arya. Arya sudah masuk ya. Ya, terima kasih ya. Berarti ini semua kalian sudah menyelesaikan post tes kalian ya, sudah menyelesaikan post tes kalian ya. Ya anak-anak, ini Pak Angga akan memberikan evaluasi terhadap kalian ya. Nah, untuk penilaian sikap setelah Bapak melakukan observasi ketika kalian diskusi sampai praktek, Bapak bisa menyimpulkan kriteria modus kelas ini adalah sangat baik ya, tepuk tangan. Nah, untuk penilaian pengetahuan berdasarkan pretest dan post-test yang Bapak berikan sebelumnya, Bapak dapat menyimpulkan nilai rata-rata kelas ini ada peningkatan 28%. Bagus. Jadi ada kenaikan ya antara pretest dan post-test, ada peningkatan yang signifikan. Nah, untuk penilaian keterampilan berdasarkan pengamatan Bapak terhadap kegiatan praktek yang kalian lakukan saat diskusi kelompok dan saat presentasi mendemonstrasikan pengoperasian kamera video, Bapak dapat menyimpulkan kriteria keterampilan maksimum kelas ini adalah baik. Tepuk tangan. Nah, ini harus kalian kalian pertahankan, ya. Sekarang Pak Angga akan menanyakan nih kesimpulan pelajaran kita di pagi hari ini apa ya? Ya. Kesimpulan pelajaran kita di hari ini itu apa? Coba siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita di hari ini? Silakan angkat tangan. Yuk. Kesimpulannya apa? Pelajaran kita di pagi hari ini. Kamera merupakan salah satu aspek penting dalam suatu pembuatan video. Fungsi kamera yaitu mengambil atau merekam adegan yang diarahkan oleh sang sutradara. Kemudian divisualisasikan oleh pemain-pemain yang melakukan adegan-adegan. Ya, betul sekali. Terus berikutnya kesimpulan pelajaran kita hari ini apa lagi? Ada yang bisa mengutarakan? Silakan angkat tangan.
Silakan. Ya. Wideband bertujuan untuk mensosialisasikan lensa kamera dengan keadaan sekitar objek perekaman. Hal ini dilakukan secara setiap tempat memiliki cuaca, kepekaan cahaya, dan tekstur yang berbeda, sehingga dengan mengatur wideband akan didapatkan gambar ideal yang sesuai dengan lingkungan bersangkutan. Oke. Betul sekali. Berikutnya ada lagi kesimpulan kita di pagi hari ini. Silakan. Katakan. Ya, oke. Dalam mengoperasikan kamera video, terutama kamera shooting HD yang field penyimpanan menggunakan hard disk yang ditanam pada kamera. Seharusnya kita harus memperhatikan aspek ukuran video kita dan harus mempertimbangkan aspek yang ada pada penyimpanan hard disk kamera, sehingga pada waktu kita mengambil gambar secara real, gambar dapat tersimpan dengan sempurna. Namun jika memori dalam hard disk internal penuh, maka kita tidak dapat melakukan perekaman. Oke. Kesimpulan pelajaran kita di pagi hari ini itu tadi sudah diutarakan oleh kawan-kawan kalian untuk kesimpulan pelajaran di pagi hari ini. Anak-anak sekalian, dari mulai awal sampai akhir proses belajar mengajar kita di pagi hari ini sangat kondusif, ya, sangat lancar, ya. Sikap kalian juga oke, ya. Dari mulai masuk tadi kalian sudah menunjukkan sikap yang sangat bagus, disiplin, sopan, santun, tertib, ya. Itu dari awal kita memulai pelajaran sampai akhir sikap kalian is very good, ya. Sangat-sangat bagus. Disiplinnya oke, ya. Semua juga menggunakan seragam yang rapi, ya. Terus rasa gotong royong kalian, rasa tanggung jawab kalian, ya, sangat bagus. Nah, pengetahuannya pun juga gitu, ya. Dari pretest dan posttest yang Pak Angga berikan terhadap kalian mengalami kenaikan yang signifikan. Bagus, sangat bagus. Ini tolong diperhatikan dan ditingkatkan. Dan tidak lupa yang paling penting yaitu adalah keterampilan. Keterampilan kalian semuanya saja, ya, saat diskusi kelompok maupun mendemonstrasikan di depan, saya amati keterampilan kalian juga baik, ya. Mengoperasikan kamera videonya juga lancar, tidak ada yang terkendala, memindahkan file video ke dalam komputer juga lancar. Jadi dari awal sampai akhir proses pembelajaran kalian is very good, ya. Baik sikap kalian, ya, sopan santun, tata krama, tanggung jawab, disiplin, ya, dan pengetahuan kalian juga mengalami kenaikan yang signifikan dari pretest sampai posttest. Dan yang tak kalah penting, keterampilan kalian dalam mendemonstrasikan, skill kalian dalam mendemonstrasikan itu sangat bagus, terutama pada pengoperasian berbagai macam kamera video. Tepuk tangan untuk kelas ini. Harus ditingkatkan, ya. Dan namun walaupun kalian dari awal sampai akhir pengetahuannya bagus, keterampilannya juga bagus, Pak Angga tetap akan memberikan yaitu tindak lanjut, ya. Ini Pak Angga akan memberikan tindak lanjut kepada kalian. Pak Angga akan memberikan yaitu tugas tindak lanjut terhadap kalian. Silahkan nanti kalian bisa mencari di internet, bisa kalian kerjakan dengan cara browsing. Nah, ini tugas tindak lanjut untuk kalian menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Yang pertama, tugasnya, ya, jelaskan langkah-langkah pemindahan video ke dalam komputer dengan menggunakan kamera video yang menggunakan kaset pita. Ini. Terus yang kedua, apa yang disebut dengan firewire?
Ya, ini tugas tindak lanjutnya. Silahkan kamu bisa mengerjakan ini di rumah ya, bisa melalui browsing atau dengan mencari referensi-referensi di modul lain, tanya teman kalian, cari di media sosial juga boleh. Nah, ini ya, sebelum Pak Angga akhiri, pesan Pak Angga satu, tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, sering cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Oke, sebelum Pak Angga akhiri, kita meneriakkan yel-yel dulu. SMK bisa, seperti itu ya. Oke, SMK Bisa. SMK Bisa. Oke, tepuk tangan. Baik, silakan dipimpin berdoa ketua kelas atau yang bertugas untuk mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Siapkan doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sekian pelajaran kita hari ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.